Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Yang mana pemateri pertama yaitu Amanda, yang kedua ada Nadia, selanjutnya yang ketiga ada Presetya, yang keempat ada Windia, yang kelima ada Odi, yang keenam saya sendiri, Serlina, yang ketujuh ada Heriana, yang kedelapan ada Raina, yang kesembilan ada Intan Rahayu, dan yang pemateri terakhir ada Yogi. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang imbalan kerja. PSAK 24 tentang imbalan kerja adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan atau UUK Nomor 13 Tahun 2003 mengatur secara umum mengenal tata cara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Imbalan-imbalan di UUK tersebut dapat diatur lebih lanjut di peraturan perusahaan atau PP atau di perjanjian kerja bersama atau PKB antara perusahaan dan serikat pekerja dan tentu saja merujuk kepada ketentuan di UUK. Untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya cash flow perusahaan akibat dari ketentuan dalam UU 13 tahun 2003 tersebut, maka PSAK nomor 24 mengharuskan perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran, pesangon atau imbalan kerja dalam laporan keuangannya. Pernyataan ini mengharuskan pemberi kerja atau entitas untuk mengakui yang pertama, liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan yang akan dibayarkan di masa depan, dan beban jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Imbalan kerja atau employee benefit adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja. Jika dilihat dari jenis imbalan kerja yang termasuk ke dalam definisi imbalan kerja di PSAK 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Contoh dari imbalan kerja jangka pendek ini adalah gaji, iuran, jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit. Yang kedua ada imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif lagi bekerja. Contohnya dari imbalan pasca kerja ini adalah imbalan pensiun, imbalan asuransi jiwa pasca kerja, dan imbalan kesehatan pasca kerja. Yang ketiga ada imbalan kerja jangka panjang, yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Contoh dari imbalan jangka panjang ini adalah cuti besar atau cuti panjang, penghargaan masa kerja atau jubail berupa sejumlah uang atau berupa pin atau cincin terbuat dari emas dan lain-lain. Yang keempat ada imbalan pemutusan kontrak kerja atau PKK, yaitu imbalan kerja yang diberikan karena perusahaan berkomitmen untuk 1. Memberhentikan seorang atau lebih pekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, atau yang kedua, menawarkan pesangon PHK untuk pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela atau golden second hand. Selanjutnya ada 4 imbalan pasca kerja yang dihitung untuk dicadangkan ke dalam PSAK 24, yaitu yang pertama ada imbalan pasca kerja karena karyawan pensiun, yang kedua ada imbalan pasca kerja karena karyawan sakit berkepanjangan atau cacat, yang ketiga ada imbalan pasca kerja karena karyawan meninggal dunia, yang keempat ada imbalan pasca kerja karena karyawan mengundurkan diri. Keempat imbalan pasca kerja di atas harus dihitung oleh perusahaan karena keempat imbalan kerja tersebut termasuk dalam prinsip akuntansi imbalan kerja, yaitu ongoing concern atau berkelanjutan. Alasan kenapa perusahaan harus menerapkan PSAK 24 adalah yang pertama ada adanya prinsip akuntansi accrual basis, yang kedua ada tidak adanya kewajiban yang tersembunyi, yang ketiga berkaitan dengan arus kas. Jika ada karyawan yang keluar karena pensiun dan perusahaan memberikan manfaat pesangon pensiun
kepada karyawan tersebut, maka pada periode berjalan perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang mengurangi laba perusahaan. Jika dari awal perusahaan sudah mencadangkan imbalan pensiun ini atau imbalan pasca kerja, maka imbalan pensiun yang dibayarkan tersebut tidak akan secara langsung mengurangi laba. Selanjutnya yaitu akuntansi pensiun. Dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Selanjutnya yaitu menurut PSAK nomor 18, dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun. Manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian orang atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Peraturan dana pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggara program pensiunan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pensiun. A. Pensiun normal. Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. B. Pensiun dipercepat. Ketentuan yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiunannya karena suatu hal. Salah satu persyaratan untuk mengajukan pensiun dipercepat adalah mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja. C. Pensiun ditunda. Ketentuan yang memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal, meskipun karyawan yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan tetap memperoleh gaji dari perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih disebabkan karena karyawan yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau cacat sehingga tidak mampu atau tidak cakap lagi dalam bekerja. Program pensiun. Pertama, program pensiun manfaat pasti atau defined benefit. Defined benefit menetapkan pembayaran pensiun yang akan diterima karyawan pada saat telah tidak bekerja. Formula yang biasanya digunakan untuk menentukan pembayaran adalah fungsi dari tingkat gaji karyawan dan masa kerja karyawan. Rumus program pensiun manfaat pasti defined benefit. Rumus sekaligus MP sama dengan FPD kali MK kali PDP. Keterangan MP manfaat pensiun, FDP faktor penghargaan dalam desimal, MK masa kerja, PDP penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Dalam hal ini, manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun masa kerja. Tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun. Selanjutnya B, rumus bulanan. MP sama dengan FVE kali MK kali PDP. Keterangan MP, manfaat pensiun, FVE faktor penghargaan dalam persen, MK masa kerja, PDP penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Dalam hal ini, manfaat pensiun dihitung dengan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dari dasar pensiun. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau defined contribution. Program pensiun iuran pasti, kontribusi perusahaan dalam program tersebut ditentukan dalam perjanjian. Artinya pemberi kerja menyetujui untuk membayar kepada badan pensiun sejumlah tertentu pada setiap periode didasarkan pada peraturan dana pensiun. Rumus program pensiun iuran pasti. A. Rumus sekaligus. IP sama dengan 3 kali FPD kali PDP. Keterangan IP iuran pensiun, FDP faktor penghargaan per tahun dalam desimal, DP penghasilan dasar pensiun per tahun. B. Rumus bulanan.
IP sama dengan 3 kali FPE kali PDP, keterangan IP iuran pensiun, FPE faktor penghargaan per tahun dalam persen, PDP penghasilan dasar pensiun per tahun. Tujuan dari laporan dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP adalah untuk menyediakan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun, posisi keuangan, serta kinerja investasinya. Kelebihan dan kekurangan jenis program pensiun. Yang pertama, ada program pensiun manfaat pasti atau definite benefit. Kelebihannya yang pertama, besar manfaat pensiun mudah dihitung. Yang kedua, lebih memberikan kepastian kepada peserta. Yang ketiga, lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu. Selanjutnya kekurangan. 1. Beban pensiun mudah berfluktuasi. Yang kedua, nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Selanjutnya ada program pensiun iuran pasti atau definite contribution. Kelebihannya yang pertama, beban biaya stabil dan mudah diperkirakan. Yang kedua, nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan. Dan yang ketiga, risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Sedangkan kekurangannya yang pertama, besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan. Dan yang terakhir, lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Baik, di sini saya Heriana akan menjelaskan poin yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada metode pembiayaan program pensiun. Yang pertama di sini ada metode pay as you go, di mana pemberi kerja hanya perlu membiayai manfaat pensiun seorang karyawan atau peserta begitu diperlukan di luar gaji terakhir. Untuk ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Untuk poin pertama dari ciri-ciri ini ada tidak ada ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun metode sistem pendanaan. Yang poin kedua di sini manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan. Untuk yang ketiga di sini ada pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Selanjutnya ada metode funding system. Sistem pendanaan, penghimpunan dana yang dilakukan agar dapat dipakai untuk pembayaran manfaat pada masa yang akan datang. Sistem pendanaan dibedakan dalam single premium funding, di mana biaya setiap peserta program untuk 1 tahun tertentu ditentukan dengan faktor anuitas untuk menetapkan nilai sekarang dari pensiun tahunan peserta setelah memperhitungkan masa kerja. Pembayaran pensiun untuk 1 tahun tertentu merupakan satu unit manfaat yang besarnya sebagai berikut. Yang pertama 2% dari gaji tahun tersebut. Yang kedua 2% dari rata-rata gaji terakhir. Yang ketiga di sini ada 30.000 per bulan. Level funding system adalah metode yang dirancang untuk kenaikan biaya pensiun yang terjadi pada saat usia pendapatan dan pada saat kenaikan gaji. 4. Akuntansi untuk pensiun. 2 masalah yang muncul dalam akuntansi untuk program pensiun adalah 1. Berapa jumlah kewajiban pemberi kerja dan berapa jumlah kewajiban pensiun yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. 2. Berapa beban atau biaya pensiun untuk periode tertentu. Kewajiban pensiun obligation pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang ditanggungan kepada karyawan yang atas jasa-jasa mereka menurut persyaratan dalam program pensiun. Jenis-jenis ukuran kewajiban pensiun ada 3, yaitu berdasarkan pada tunjangan yang dijaminkan sepenuhnya kepada karyawan, kewajiban tanggungan terjamin, vested benefit obligation. 2. Akumulasi kewajiban tunjangan. 3. Proyeksi kewajiban tunjangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan akuntansi dalam pensiun. 1. Pendekatan non-kapitalisasi. Terjadinya non-kapitalisasi karena neraca melaporkan aktiva atau kewajiban untuk perjanjian pensiun hanya jika jumlah yang benar-benar didanai selama 1 tahun oleh pemberi kerja dengan jumlah yang dilaporkan oleh pemberi kerja sebagai beban pensiun tahun berjalan. Hal ini juga sering disebut sebagai pembiayaan di luar neraca atau off-balance sheet financing. Yang kedua ada pendekatan kapitalisasi. Pendekatan ini mengukur dan melaporkan aktiva dan kewajiban pensiun perusahaan ke dalam laporan keuangan. Kapitalisasi lebih mementingkan substansi
ekonomi dari perjanjian program pensiun daripada tahun berjalan. Komponen biaya jasa. 1. Biaya jasa merupakan beban yang disebabkan oleh kenaikan hutang tunjangan pensiun atau proyeksi kewajiban tunjangan kepada karyawan atas jasa yang mereka berikan selama tahun berjalan. 1. Bunga atas kewajiban. Pensiun dicatat atas dasar setelah didiskontokan karena terdaftar faktor nilai waktu dari uang. 2. Pengembalian aktual atas aktiva program merupakan kenaikan dana pensiun yang berasal dari bunga, dividen, serta perubahan yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi dalam nilai pasar wajar aktiva program. Yang ketiga, pengembalian aktual dihitung dengan menyesuaikan perubahan aktiva program untuk menentukan pengaruh kontribusi selama tahun berjalan dan tunjangan yang dibayarkan selama tahun itu. Contohnya yaitu, saldo akhir aktiva program berada di kredit, sedangkan saldo awal aktivanya berada di debit. Kenaikan nilai wajar aktiva program XXXX, kontribusi XXXX, tunjangan yang dibayarkan XXXX dengan jumlah XXXX. Pengembalian aktual XXXX. Selanjutnya, jika pengembalian aktual bernilai positif selama periode berjalan, maka jumlah itu dikurangkan dalam perhitungan beban pensiun. Tetapi jika bernilai negatif, maka jumlah tersebut ditambahkan dalam perhitungan beban pensiun. Yang keempat yaitu ada amortisasi biaya jasa sebelumnya yang belum diakui, yaitu penghargaan yang diberikan kepada para karyawan perusahaan atas tahun-tahun masa kerja yang telah dijalani sebelum tanggal inisiasi atau dimulainya program pensiun tunjangan pasti. Dan yang kelima yaitu keuntungan atau kerugian. Volatilitas beban pensiun dapat disebabkan oleh perubahan mendadak dan besar dalam nilai pasar aktiva program tersebut. Yang pertama yaitu kewajiban aktuaria. Perlu diungkapkan, penjelasan yang memadai mengenai sumber perhitungan kewajiban aktuaria, seperti metode penilaian dan asumsi aktuarial yang digunakan aktuaris, nama aktuaris, dan tanggal laporan aktuaris yang terakhir. Dan yang kedua, frekuensi penilaian aktuarial. Dalam laporan keuangan, dana pensiun harus disebutkan tanggal laporan aktuarias terakhir yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, laporan keuangan dana pensiun. Laporan dana keuangan pensiun terdiri atas laporan aset bersih, laporan perubahan aset bersih, neraca perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu penilaian aktiva dana pensiun. Aset dana pensiun dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Namun, mengingat tujuannya, dana pensiun dan kekhususan informasi yang diperlukan, maka dalam neraca, untuk aset tertentu di samping nilai historis, perlu ditentukan pula nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar yang disajikan sebagai selisih penilaian investasi. Penyajian informasi dalam laporan keuangan dana pensiun perlu mengungkapkan informasi relevan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan aset bersih. Yang kedua, laporan perusahaan aset bersih. Yang ketiga, neraca. Dan yang keempat, perhitungan hasil usaha. Yang kelima, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dana pensiun. Yang pertama, laporan aset bersih. Yang kedua, laporan perubahan aset bersih. Yang ketiga, neraca, perhitungan hasil usaha, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir, penilaian aset dana pensiun. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.